Apa arti simbolik dari kehadiran Prabowo ke IKN ini? Prabowo ingin meninggalkan kesan politik balas dendam sebuah kebijakan. Dia nggak mau seperti itu. Cara-cara Sandi Yuda memang seperti itu, pelan-pelan baru tiba-tiba berubah. Dalam beberapa proyek strategis, Prabowo pasang badan. Saya yang menjamin. Ini penting, kenapa? Supaya oligarki begitu juga tidak bisa lepas tangan begitu aja. Nggak mungkin seseorang yang baru berkuasa sekitar taruhlah 1,5 tahun Prabowo melawan orang yang berkuasa selama 10 tahun. Itu naif sekali kalau langsung frontal. Gibran akan dikarantina di IKN ini? Gibran tempatmu, istanamu nanti di sana. Kira-kira seperti itu. Jadi ini peninggalan ayahmu, ya udah kok tempati di sini. Peran Gibran betul-betul dibatasi dong dengan dia katakanlah tinggal di IKN. Nggak usah dibatasi juga, dia membatasi dirinya karena kemampuannya nggak ada. Dari sisi pertahanan itu rapuh, makanya cuma sebagai ibu kota politik tadi. Iya. Ibu kota untuk bermain politik. Udahlah, Jokowi kau mau main politik kau di sana aja. Jauh dari pusat kekuasaan Jakarta. Karena titik gravitinya kan adanya di Papua, Jakarta, dan Aceh. Saya kan membacanya dari misalnya rencana pembangunan satuan-satuan baru di Indonesia, konsentrasinya ada di 3 tempat itu. Kok IKN nggak ada? Nah, berarti IKN tidak diperhitungkan untuk menghadapi ancaman politik global. Sobat Madilog, setelah meresmikan beberapa sekolah rakyat di Banjarbaru dan kemudian meresmikan modernisasi kilang minyak terbaik di Indonesia di Balikpapan, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke IKN dengan naik helikopter ya. Menjelang maghrib sampai di IKN, di tempat cikal bakal Istana Negara yang berbentuk burung Garuda, lalu melakukan sejumlah kunjungan ya, menyampaikan bahwa ada beberapa fungsi dari ibu kota Nusantara ini sebagai persiapan untuk menjadikan ibu kota Nusantara sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Nah, kita juga mendengar akan munculnya perpres terkait pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Untuk membahas sektor ini, karena IKN juga bagian dari sistem pertahanan rakyat semesta ya, kita menghadirkan analis politik dari Universitas Nasional yang juga jurnalis senior, analis bidang pertahanan tentu ya, intelijen dan juga keamanan, Bang Slamet Ginting. Paras Bang. Parah, menjujua. Udah lama kita nih, nggak muncul lagi Bang. Nah Bang, dari sisi IKN ini sendiri, setelah 15 bulan Pak Prabowo tidak datang, pada akhirnya datang. Apa arti simbolik dari kehadiran Prabowo ke IKN ini? Ya, saya kira ini memiliki makna politik yang berlapis ya, karena Presiden adalah tokoh politik. Dan IKN ini dirancang di era Presiden Jokowi. Jadi ini tidak sekedar seremoni kenegaraan, seorang kepala negara mengunjungi IKN, tapi juga dapat dibaca pesan simboliknya. Ini adalah sinyal kebijakan. Akan ada kebijakan yang seperti apa, kita akan tunggu itu. Sekaligus strategi konsolidasi kekuasaan dari Presiden Jokowi kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini dalam fase awal pemerintahan baru. Jadi saya kira Presiden Prabowo kalau sopir itu tidak ingin melakukan
mengerem secara mendadak gitu. Jadi pelan-pelan itu. Nah, kalau kita lihat dari beberapa dimensi utamanya, tentu saja ini ada politik simbolik yang dipertontonkan Prabowo kepada publik bahwa ada kontinuitas, jadi keberlanjutan dari Jokowi kepada Prabowo, dan dia ingin menyampaikan pesan ini bukan diskontinuitas tapi kontinuitas, keberlanjutan, kesinambungan. Maka secara politik kunjungan Prabowo ini bisa dibaca bahwa narasi keberlanjutan ini supaya pihak pendukung Jokowi yang sangat masih cukup banyak gitu. Kalau kita lihat peta survei ini tidak langsung meninggalkan Prabowo. Jadi berarti Prabowo itu dalam beberapa hal meneruskan kebijakan Jokowi. Nah, tentu saja kekhawatiran terutama dari Jokowi pasti sangat kuat. Jangan-jangan proyek mercusuar saya akan dipotong begitu saja. Makanya saya bilang tadi, Prabowo sangat hati-hati sekali. Dia menggunakan konsep Sandi Yuda gitu ya. Tidak mau frontal berhadapan dengan penguasa lama. Jadi pelan-pelan betul, dan Bung Indra juga mungkin kadang-kadang publik nggak sabar, ini kapan sih gitu kan. Nah, kita harus baca juga dengan kunjungan Prabowo ke sana, berarti IKN mesti kita baca bukan proyek personal Jokowi, tapi ini juga agenda negara. Kenapa? Karena menggunakan dana APBN. Harus ada pertanggungjawaban seperti itu. Nah, pertanggungjawabannya kan waktu itu Prabowo juga kebetulan sedang jadi Menhan. Berarti kan ada proyek pertahanannya juga kan. Kau turut bertanggung jawab. Kalau kemudian meninggalkan begitu saja, justru dampak negatif kepada Prabowo juga akan terjadi. Sekaligus ini Prabowo ingin meninggalkan kesan politik balas dendam sebuah kebijakan. Dia nggak mau seperti itu. Cara-cara Sandi Yuda memang seperti itu, pelan-pelan baru tiba-tiba berubah. Nah, sekaligus juga menenangkan investor yang waktu itu udah terlanjur taruh dana misalnya, supaya sekarang saya yang menjamin. Nah, kan seperti dalam beberapa proyek strategis Prabowo pasang badan. Ini penting, kenapa? Supaya oligarki begitu juga tidak bisa lepas tangan begitu aja. Misalnya sudah dibayar oleh negara, tapi belum tuntas, dia tinggalkan seperti itu aja. Jadi ini juga harus kita baca upaya meredam ketegangan politik. Lalu berikutnya tentu saja kita harus baca ada rekonsiliasi elit di situ dan warisan kekuasaan. Warisan kekuasaan Jokowi, kepemimpinan Jokowi yang pelan-pelan harus dibaca Prabowo mau membawa kemana IKN. Jadi bukan langsung dimasukkan ke tong sampah. Nah, narasi rekonsiliasi elit ini kan sudah dipertunjukkan Prabowo pada saat dia membangun kabinet. Dia mengajak 17 menteri era Jokowi masih terlibat di dalam kabinetnya. Makanya kita harus bisa baca bahwa Prabowo sampai saat ini masih melakukan konsolidasi dukungan kekuatan politik di era sebelumnya, supaya lingkaran kekuasaan dia juga tidak digerogoti begitu saja, karena nggak mungkin
seseorang yang baru berkuasa sekitar taruhlah 1,5 tahun Prabowo melawan orang yang berkuasa selama 10 tahun. Itu naif sekali kalau langsung frontal. Jadi Prabowo memang caranya dengan cara-cara yang lamban gitu. Dan ini sekaligus juga mengumumkan kepada publik hubungan Prabowo dengan Jokowi masih baik-baik saja. Jadi kalau ada orang yang berharap Prabowo konflik dengan Jokowi, menurut saya ini tidak bisa kita simpulkan bahwa Prabowo akan segera meninggalkan Jokowi, tidak. Kenapa? Karena ada aliansi elektoral yang Prabowo dapatkan. Jadi tabungan sosial dari pengaruh elektoral Jokowi itu harus tetap diambil oleh Prabowo, kalau tidak justru diambil oleh pihak lain. Karena itu kekuasaan yang berlanjut dalam transisi kekuasaan yang bisa dibilang relatif mulus, berbeda dengan dari Megawati kepada SBY yang kontra begitu. Nah ini dari Jokowi kepada Prabowo relatif mulus, makanya beberapa masih diajak. Nah ini juga sekaligus pesan kepada pasar dunia bahwa sebelumnya kan Menhan Syafri Samsudin mengumumkan ada 3 grafiti yang menjadi pusat perhatian Indonesia dari sisi pertahanan keamanan, yaitu Papua, kemudian Jakarta, dan Aceh. Kan ikan nggak masuk, jadi kita harus bisa baca itu. Jadi dari sisi pertahanan itu tidak masuk, tidak direken oleh sisi pertahanan keamanan. Jadi kita harus lihat betul-betul ini maknanya betul-betul sebagai ibu kota politik. Dari sisi pertahanan, era Prabowo ini konsentrasi ke Papua, Aceh, dan Jakarta. Nah karena itu betul komitmennya tetap harus ada, tapi mungkin tidak bisa dilanjutkan seperti eranya Presiden Soeharto, tidak dilanjutkan oleh Presiden Habibie yang akan menjadikan Jonggol sebagai ibu kota negara. Jadi ada alasan-alasan kondisi geopolitik global yang sudah sangat berubah, maka kepentingan nasional juga harus menyesuaikan dengan geopolitik global itu. Apakah pihak lain yang bakal mengambil keuntungan elektoral dari Jokowi ini bisa disebut Gibran? Artinya apa, dengan cara seperti ini, karena Gibran jauh lebih sering datang ke IKN, Pak Prabowo baru pertama kali, dan memang hari biru dari dukungan masa pendukung Jokowi itu hadir ke Gibran. Apakah itu yang mau dipotong oleh Pak Prabowo? Ya, ini justru mungkin bisa juga ada upaya mempercepat sebuah bangunan gedung yang nantinya akan ditempati oleh Gibran. Bisa saja kan? Karena kan praktis di dalam kebijakan-kebijakan selama hampir 1,5 tahun ini, nggak bisa berbuat apa-apa Gibran. Dalam beberapa rapat saya perhatikan, rapat kabinet, termasuk di Hambalang dan lain-lain, tidak disertakan Gibrannya. Karena memang nggak bisa apa-apa. Nah, makanya kemudian ini seperti alokasi. Nah, Gibran tempatmu, istanamu nanti di sana. Kira-kira seperti itu. Jadi ini peninggalan ayahmu, ya udah kok tempati di sini. Sementara Prabowo yang sekarang concern terhadap geopolitik global, terutama pertahanan, akan tetap berkantor di Jakarta. Jadi bisa saja seperti itu. Tapi kan nggak mau frontal. Jadi jangan sampai kemudian dibaca Prabowo meninggalkan Jokowi, meninggalkan Gibran begitu aja. Jadi betul-betul politik yang cantik lah begitu. Tidak membuat orang jadi tersinggung, menjadi dihianati. Kayak gitulah cara berpolitiknya Prabowo sekarang. Artinya tahun 2028 nanti kita bisa bayangkan itu
Gibran akan dikarantina di IKN ini? Bisa jadi, karena kalau kita lihat ya dari politik identitas kepemimpinan, ya kan, Prabowo berusaha dari figur militer menjadi figur kenegarawanan. Artinya apa? Citra dia yang identik dengan militer dan keamanan serta pertahanan, maka kunjungan ke IKN ini juga mesti dibaca bahwa ini kan proyek sipil, bukan proyek pertahanan keamanan. Kemudian juga ini ada masalah ekologis. Kenapa? Kalimantan, paru-paru dunia. Ini ada futuristik yang bisa dibaca bahwa membentuk citra baru Prabowo bahwa dia presiden yang visioner. Jadi kunjungan ke Kalimantan juga, jangan-jangan IKN itu akan dijadikan ibu kota ekologis, ibu kota futuristik yang tidak mengganggu gerakan politik Prabowo. Jadi ini sekaligus bagian dari rebranding kepemimpinan Prabowo di mata dunia bahwa dia sudah pemimpin yang sipil, bahwa dia punya basis legitimasi yang luar biasa dari pemilihnya, termasuk pemilih yang dulu mendukung Jokowi, pemilih yang dulu mendukung Anies, mendukung Ganjar. Nah, jadi betul-betul supaya mengantisipasi manuver politik dari kalangan oposisi, begitu. Jadi dia betul-betul mencerminkan, nih saya peduli loh. Yang bicara ekologis waktu itu misalnya ya antara Anies dengan Ganjar, nih saya akomodasi. Soal futuristik nih kita bangun juga gitu. Jadi dia berusaha mengadopsi pemikiran-pemikiran dari lawan-lawan politiknya pada saat Pilpres dan juga pemikiran Jokowi. 2028 itu kan 1 tahun menjelang Pilpres 2029. Artinya nanti peran Gibran betul-betul dibatasi dong dengan dia katakanlah tinggal di IKN. Nggak usah dibatasi juga, dia membatasi dirinya karena kemampuannya nggak ada kan begitu menurut saya. Mau dikasih tugas apa? Jadi tugas Wapres kan antara lain bagaimana pola pikirnya adalah pola kebijakan, bukan kemudian menampung masalah. Ya, contohnya surat masuk Wapres nggak berfungsi lagi. Jadi betul-betul ketika dia kunjungan ke SMP pun malah bicara bagaimana wajah agar glowing dan segala macam. Bukan berbicara anak SMP ke depan cita-citamu apa. Kau harus mendukung cita-citamu dengan mengarahkan bahwa kalau cita-citamu menjadi pemain sepak bola, kau konsentrasi di bidang sepak bola. Kalau ingin jadi insinyur, kau harus belajar eksakta. Kan kira-kira begitu. Ini kan nggak bicaranya, kulitmu jerawatan dan segala macam. Nah itu aja juga sudah mencerminkan tidak punya kapasitas dan kapabilitas. Dan Prabowo tahu itu. Gitu. Artinya begini, secara bisa kita ambil satu titik kesimpulan bahwa Presiden Prabowo mengambil proyek IKN ini sebagai proyek keberlanjutan dari Jokowi, tapi besar kemungkinan akan membuang dalam tanda kutip Gibran untuk 2029. Jadi kita harus bacanya kira-kira begini, Bung Indra. Dari sinyal kebijakan dia mendukung, tapi bisa mengoreksi. Nah, gitu lah. Bukan mendukung 100% menyerahkan leher. Enggak gitu. Jadi kunjungan politik tidak selalu berarti dukungan tanpa syarat. Pasti dia gue juga punya saham dong. Bukan nggak punya saham sama sekali. Dalam banyak kasus ini adalah sinyal bahwa proyek dilanjutkan, tetapi dengan kemungkinan penyesuaian. Nah, penyesuaiannya udah bisa jadi tugas Wapres. Kau konsentrasi deh. Kalimantan bicara ekologis, bicara futuristik. Katanya anak muda futuristik kan gitu. Dan fokus ini bisa jadi bergeser
dari ambisi simbolik ke efisiensi sesungguhnya. Kenapa? Karena negara lagi nggak punya duit, sehingga proyek ayahmu tidak bisa dilanjutkan sedemikian rupa. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Kita sedang bicara efisiensi, keberlanjutan fiskal misalnya. Dan disinilah Prabowo sedang membangun identitasnya sendiri. Dia bisa bekerja tanpa dukungan wakil presiden. Nah, kira-kira seperti itu dibacanya. Kalau dibaca seperti itu, iya, keberlanjutan Prabowo Gibran untuk 2029 itu dipertanyakan dong. Oh ya, menurut saya kemungkinannya tipis. Kemungkinannya tipis karena publik Prabowo sudah menyerahkan kepada publik, nih loh, silahkan nilai wakil presiden saya, silahkan nilai menteri-menteri warisan yang lama. Kan sudah dipotret oleh publik. Ini seperti ditaruh di akuarium. Sehingga publik juga, apa iya mau konyol, mau melanjutkan orang yang tidak punya kapasitas menjadi elit nasional nanti. Karena itu menurut saya kunjungan Prabowo ke IKN ini adalah langkah politik strategis, bukan sekedar kunjungan kerja, tapi dia juga mengandung pesan tentang kontinuitas negara itu tadi, kemudian juga ada rekonsiliasi elit. Jadi dia juga kemudian, ayo Jokowi, ayo Anies, ayo Ganjar, apa yang gagasanmu itu saya taruh juga di sini. Gitu. Kemudian juga ini bentuk stabilitas ekonomi politik dan juga pembentukan legitimasi kepemimpinan baru Prabowo Subianto. Jadi dalam politik Indonesia bisa dijelaskan bahwa simbol seringkali sama pentingnya dengan substansi. Jadi banyak simbol-simbol politik yang disampaikan Prabowo dalam kunjungannya ke IKN itu. Dari segi pertahanan, ya, kita kan melihat bahwa keberadaan IKN ini kan juga harus didukung oleh alutsista, oleh keberadaan pangkalan-pangkalan militer, oleh keberadaan termasuk kehadiran dari misalnya Brimob untuk menjaga kawasan ini menjadi kawasan ibu kota yang betul-betul terlindungi secara militer, secara pertahanan dan secara keamanan. Ini sekarang memungkinkan nggak itu dilakukan untuk sampai 2029? Tidak. Jadi pengumuman sebuah negara memindahkan ibu kotanya biasanya dilakukan langkah-langkah militer terlebih dahulu sebelum mengumumkan. Contohnya, Belanda waktu itu ingin memindahkan dari Batavia ke Paris Van Java, ke Bandung, ibu kota negara. Tapi belum terlaksana, lalu sudah masuk Jepang ke Indonesia. Sehingga rencana untuk melakukan perubahan itu dibatalkan. Nah, Bandung itu kawasan bisa dibilang Cimahi dan lainnya, hampir semua pusdik Angkatan Darat, pusat pendidikan itu adanya di Bandung. Itu dia bangun dulu kekuatan sehingga misalnya mau serangan dari laut dibatasi. Karena wilayah gunung di bawah gunung itu kan. Sama dengan Pak Harto mau memindahkan dari Jakarta ke Jonggol itu udah lama. Maka dia memindahkan dulu Mabes TNI ke Cilangkap. Nah, gitu kan. Batalion Polisi Militer Angkatan Darat di Jonggol. Jadi dia bangun dulu basis pertahanan baru gitu loh. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dulu itu rencana dari tahun 70-an ketika awal-awal dia berkuasa gitu. Sudah berencana ke sana. Tapi kan tidak diumumkan. Dipindahkan dulu. Mabesal dari Gunung Sahari ke Cilangkap. Kemudian Mabesal dari Pancoran Jakarta Selatan ke Cilangkap. Dan lain-lain. Nah itu caranya. Makanya Prabowo juga nggak bisa berbuat apa-apa ketika jadi Menhan. Kan visinya harus visi presiden. Nggak boleh visi menteri. Jadi menurut saya dari sisi pertahanan keamanan negara itu sangat rawan IKN dijadikan sebuah ibu kota negara. Karena itu menurut saya
cara Prabowo menjawabnya seperti itu. Karena ancaman geopolitik global sekarang sangat dekat sekali. Kalimantan dengan Kalimantan Malaysia hanya butuh waktu 2 jam perjalanan darat. Kita harus melihat Malaysia bukan sekedar bangsa Melayu Malaysia, tapi di belakangnya ada Commonwealth Inggris gitu loh. Jadi pesan Soekarno kan jelas bahwa pendirian Federasi Malaysia bagian dari new atau neokolonialisme Britania Inggris Raya. gitu, iya. Ini kan raja kolonial, jadi diantisipasi. Makanya juga rencana dia menjadikan Kalimantan Tengah menjadi ibu kota baru, akhirnya kan nggak berlanjut setelah kemudian ternyata berdiri Federasi Malaya itu. Maka tahun 65-64 itu dikumandangkan Dwi Korra. Jadi memang nggak dilanjutkan. Dia hilangkan lagi tuh konsep itu. Karena dari sisi pertahanan agak rawan juga. Walaupun Kalimantan Tengah agak jauh daripada IKN atau Kalimantan Barat dengan Malaysia. Artinya IKN ini sendiri adalah sangat rapuh dari segi pertahanan, dari segi militer ya? Oh, sangat rapuh sekali. Karena yang harus dibangun terutama pertahanan udaranya seperti apa, radarnya seperti apa gitu. Terus bagaimana wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dinunukan aja, Bung, misalnya. Kan masih banyak pelintas batas. Bagaimana misalnya ya orang Indonesia main judi sabung ayam di tempat Malaysia kan, sehingga polisi dengan tentara kita kan juga nggak bisa masuk, kan kayak ngeledek gitu kan, seperti dibiayai, entah siapa yang membiayai, gitu kita harus lihat. Jadi ada potensi ancaman di situ, misalnya miras ilegal, ya kan, narkoba ilegal, narkoba ya ilegal ya pasti kan, dan lain-lain segala macam. Nah, dari sisi ini kan berarti memang sebagai dari sisi pertahanan itu rapuh, makanya cuma sebagai ibu kota politik tadi. Iya. Ibu kota untuk bermain politik. Bisa jadi, kan bisa jadi sebenarnya adalah dialokasikan, disterilkan, udahlah Jokowi kau mau main politik kau di sana aja, jauh dari pusat kekuasaan Jakarta. Karena titik gravitinya kan adanya di Papua, Jakarta, dan Aceh. Saya kan membacanya dari misalnya rencana pembangunan satuan-satuan baru di Indonesia, konsentrasinya ada di 3 tempat itu. Kok IKN nggak ada? Nah, berarti IKN tidak diperhitungkan untuk menghadapi ancaman politik global. Nah, sekarang apa terkait dengan perpres terorisme ini yang kita udah sampaikan waktu awal tadi, itu apakah pelibatan tentara dalam masalah penanggulangan, penangkalan katanya, penangkalan, penindakan dan pemulihan dalam bahasa perpres itu memang sekarang dibutuhkan dalam menghadapi terorisme? Oh iya, saya melihatnya begini. Rencana peraturan presiden tentang pelibatan TNI dalam penanganan terorisme ini itu tidak bisa dilepaskan dari perubahan geopolitik global. Jadi ada karakter ancaman keamanan kontemporer dunia yang berubah. Nah, terorisme modern bukan lagi sekedar aksi kriminal yang identik dengan kepolisian. Jadi bukan lagi sekedar aksi kriminal sporadis, tetapi sudah berkembang menjadi ancaman bersenjata terorganisasi dan juga masuk lintas wilayah, lalu berpotensi mengganggu kedaulatan negara. Ketika sudah mengganggu kedaulatan negara dimanapun juga, militer harus dilibatkan. Nah, dalam konteks inilah pelibatan TNI mesti bisa kita baca sebagai bagian dari arsitektur pertahanan keamanan negara, bukan sebagai
langkah militerisasi keamanan di dalam negeri. Kenapa ya? Karena itu tadi, ada dimensi ancaman pertahanan keamanan negara di dalam terorisme itu. Nah, jadi dalam perspektif pertahanan keamanan negara, terorisme itu memiliki karakter asimetris. Apa itu? Misalnya di situ ada aktor non negara. Jadi ada proksi yang diciptakan oleh negara lain di dalam negeri kita misalnya. Kemudian juga struktur selnya kan tertutup. Terorisme kan tertutup. Kemudian ada kemampuan memanfaatkan celah geografi dan sosial. Wilayah-wilayah perbatasan misalnya. Nah, pada kondisi tertentu, terorisme dapat bertransformasi juga menyerupai insurgensi bersenjata. Nah, dari mana ini senjatanya? Lalu kemudian bisa bersenjata skala rendah, skala sedang, skala tinggi. Nah, makanya kita harus membaca ketika mereka beroperasi di wilayah terpencil, di perbatasan dan juga di laut yang terkait juga dengan misal objek-objek vital nasional sebuah negara, maka ancaman dengan karakter semacam ini menurut saya secara konseptual telah melampaui domain dari penegakan hukum yang ditangani oleh kepolisian, sehingga ini bukan sekedar hukum konvensional, tapi sudah melampaui batas-batas yang tidak bisa kita cermati, oh ini hanya sekedar masalah hukum. Masalah hukumnya oke, nanti ditangani oleh kepolisian. Karena itu negara membutuhkan instrumen yang tidak hanya mampu melakukan penindakan secara hukum, tapi juga operasi tempur terbatas, penguasaan wilayah, dan juga respon cepat berintensitas tinggi yang secara konseptual merupakan tugas militer di dunia manapun begitu. Tapi kan selama ini catatan Indonesia sebagai murid yang baik ya, dalam kutip, dalam penanganan terorisme, bahkan jauh lebih baik ketimbang negara-negara sponsor untuk menanggulangi terorisme itu sendiri, negara Eropa dan Amerika misalnya. Artinya catatan itu menjadi gagal dong dengan mengerahkan lagi tentara gitu. Karena kan kita udah punya BNPT, kita udah punya BIN, kita udah punya juga sel-sel yang katakanlah aktif terutama di bidang keagamaan untuk masuk ke orang-orang yang terdampak teroris ini. Kita lihat bagaimana pembentukan satuan-satuan anti teror di TNI. Misalnya Sat 81 Gultor Kopassus, penanggulangan teroris. Dari namanya ini 81. Itu dibentuk pada tahun 81, Bung Indra. Pada saat pembajakan pesawat Woyla. Kan ada ancaman waktu itu. Ancamannya sangat nyata. Lalu udah dibentuk gini, terus mau diapain? Apakah hanya jadi pajangan aja? Gitu kan. Karena itu kita harus melihat bahwa berbeda dengan anggapan bahwa militer atau TNI tidak memiliki kompetensi dalam penanganan terorisme. Buktinya sudah ada. Karena itu fakta ini telah lama dibangun bahwa ada satuan-satuan khusus dengan kemampuan anti teror tingkat tinggi, yaitu tadi Sat Gultor 81 Kopassus yang dirancang untuk operasi kontra teror darat dengan kemampuan infiltrasi, kemudian juga penindakan presisi, lalu pembebasan sandera, dan juga operasi intelijen tempur. Karena itu menurut saya karakteristik dari Sat 81 Gultor ini relevan untuk menghadapi kelompok-kelompok teror bersenjata yang beroperasi di medan sulit seperti hutan dan pegunungan. Ingat juga loh, lautan kita sangat luas sehingga kita membutuhkan juga kemampuan detasemen Jalamangkara atau Denjaka TNI AL.
Kenapa? Karena dia memiliki spesialisasi penanganan terorisme maritim yang nggak dimiliki oleh satuan Densus 88 polisi misalnya. Dan ini kan termasuk pembajakan kapal, lalu serangan terhadap pelabuhan, itu strategis ya. Dan instalasi lepas pantai lainnya termasuk jalur laut strategis. Kan saya bilang tadi, terorisme modern ini sudah berbeda dengan konsep terorisme sebelum 9/11 misalnya kan, tahun 2001 kan. Nah, jadi dalam konteks negara kepulauan kita juga perlu menyiapkan satuan-satuan anti teror itu tadi seperti Denjaka. Di sisi lain juga kita punya kalau misalnya Indonesia luas, berarti langit kita juga sangat luas. Maka kan kita juga membutuhkan satuan penanggulangan teror udara. Dan kita punya Sat Bravo, Angkatan Udara, yang penanggulangannya terhadap terorisme udara termasuk pembajakan pesawatnya sudah di udara nih misalnya. Dan juga pengamanan objek vital udara ya pelabuhan-pelabuhan udara, bandara-bandara. Nah, ancaman terhadap penerbangan sekarang banyak terjadi nih kan di dunia terhadap penerbangan sipil. Apakah karena kemudian penerbangan sipil tidak boleh militer menanggulangi terorisme di atas pesawat terbang? Tentu boleh. Karena itu menurut saya penangkalan udara juga memiliki implikasi langsung terhadap citra dan kedaulatan negara di dunia. Kita punya juga pasukan khusus Raider Kostrad yang memang disiapkan untuk konflik bersenjata skala rendah, dan pasukan Kostrad ini juga relevan dan strategis untuk menghadapi situasi yang perlu penanggulangan cepat sebelum satuan pasukan khusus lainnya. Dan itu tadi Bung Indra, di negara-negara lain juga terjadi perubahan-perubahan. Terorisme ditangani oleh siapa? Oleh polisi, oleh militer, atau oleh keduanya, atau oleh siapa? Itu berubah semuanya. Termasuk kemarin ya waktu Presiden Venezuela diculik ya. Nah itu dia. Atas nama narkoterorisme. Nah betul. Nah itu juga sekalipun di depannya adalah DEA ya. Iya. Biro khusus untuk penanggulangan narkotika, tetapi yang bergerak itu adalah pasukan khusus militer. Betul, karena itu menurut saya penindakan awal perlu, termasuk yang harus dilakukan oleh polisi. Polisi tetap di depan ujung tombak begitu, tapi harus ada pelapis. Nah, peraturan presiden ini menurut saya adalah lapisan supaya kemudian tidak ada pelanggaran hukum. Jadi polisi tetap di depan, kemudian ini penindakan yang kala intensitasnya harus dilakukan secara pertempuran, militer masuk. Jadi menurut saya nggak usah terlalu dikhawatirkan pelibatan TNI sebagai lapis pertahanan terakhir. Jadi dari sudut pandang pertahanan keamanan tuh Perpres menurut saya bukanlah upaya menggantikan peran polisi dengan TNI, bukan, melainkan menyediakan opsi negara dalam kondisi eskalatif. Kan harus disiapkan. Polisi tetap menjadi aktor utama dalam penegakan hukum, kemudian juga penyelidikan serta proses peradilannya. Namun ketika terorisme berkembang menjadi ancaman bersenjata yang mengganggu stabilitas nasional atau objek vital strategis nasional, negara membutuhkan lapis kekuatan tambahan, dalam hal ini TNI atau di tempat lain militernya. Jadi memang dalam doktrin pertahanan keamanan negara, pendekatan ini dikenal sebagai defense in depth, di mana militer sebuah negara berfungsi sebagai instrumen terakhir
untuk menjaga keutuhan negara ketika mekanisme sipil menghadapi keterbatasan struktural. Jadi tetap harus disiapkan peraturan itu supaya tidak melanggar hukum. Nah, dari sisi kedaulatan negara juga ada hak sebuah negara untuk membela diri. Karena secara prinsipil negara berdaulat memiliki hak untuk menggunakan segala instrumen negara termasuk militer untuk mempertahankan eksistensi nasionalnya. Nah, terorisme yang menyerang negara, kemudian warga negara, simbol negara seperti kemarin kasus Venezuela misalnya, dan sekarang juga sedang dihadapi oleh Greenland, militer Denmark ini udah masuk ini sekarang, itu juga bagian dari objek vital negara dan ini tantangan langsung terhadap sebuah kedaulatan negara. Kita nggak boleh kemudian mengabaikan, terorisme tidak ada hubungannya dengan kedaulatan negara. Tetap ada hubungannya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang. Ya. Apakah dengan pembentukan Perpres ini pada akhirnya nanti akan mengubah Undang-Undang TNI juga? Itu artinya ada persiapan-persiapan juga ke arah IKN ini untuk melindungi IKN dari infiltrasi kalangan teroris misalnya. Yang karena lebih dekat ini. Iya. Menurut saya begini. Kalau tidak ada dasar hukum keterlibatan militer di sebuah negara dalam penanganan terorisme, justru berpotensi melemahkan kedaulatan negara tersebut. Karena itu respon yang sangat lamban itu justru ditertawakan dunia. Kalau kemudian kita baru bikin setelah tahu ada ancaman gitu, baru bikin. Ini kan kita harus bisa prediksi ke depan. Siapa sih yang bisa memprediksi Venezuela bisa diambil begitu saja, kemudian Maduro ya seperti itu kan kita juga harus berpikir, kemungkinan akan menggunakan proksi-proksi terorisme itu tadi dilakukan di tempat-tempat lain, termasuk misalnya ini kan kita belum bisa melindungi sepenuhnya IKN karena itu tadi dari sisi pertahanan keamanan negara masih lemah. Jadi dalam konteks ini menurut saya peraturan presiden berfungsi hanya sebagai kerangka hukum preventif, bukan legitimasi penggunaan secara sewenang-wenang institusi militer di dalam penanganan terorisme. Dan juga yang harus kita ingatkan kepada negara harus menjaga supremasi sipil dan demokrasi. Jadi pelibatan militer itu harus tetap berada dalam koridor keputusan politik dari presiden, kemudian juga politik negara dalam hal ini dengan kendali sipil penuh. Karena presiden adalah figur sipil walaupun dia berlatar belakang militer, dan penugasan TNI juga ke depan harus bersifat terbatas gitu, terukur dan berbasis eskalasi ancaman yang berada di bawah otoritas presiden serta tidak menyediakan proses hukum sipil. Jadi tetap saja membackup kepolisian dalam hal ini. Tapi kalau eskalasinya sudah berubah, maka ini tetap bisa maju, tidak langsung baru buat prosedur hukumnya, enggak. Jadi makanya saya bilang ini semacam kerangka hukum untuk menghadapi eskalasi yang bisa tinggi sekali begitu. Bisa juga nggak diartikan bahwa Perpres ini untuk melindungi Prabowo dari ancaman teror? Iya harus semuanya, karena ini simbol negara, kan, kedaulatan negara. Jadi tidak boleh kemudian kepala negara ini tidak terlindungi dari upaya-upaya terorisme. Jadi kedaulatan negara itu bisa disimbolkan juga oleh keberadaan presiden. Pada saat presiden berkunjung, kadang-kadang saya khawatir juga ketika presiden berkunjung sangat dekat dengan masyarakat lalu bersalam-salaman, saya takut juga kadang-kadang terorisme masuk di situ.
di mana fungsi pengawalan itu ada pada Pas Pampres, tapi dia tidak punya fungsi penanggulangan terorisme, itu berbahaya sekali. Jadi menurut saya desain kebijakan ini, pelibatan TNI tidak identik dengan kebangkitan militer ingin menguasai Indonesia seperti era dulu, tapi ini adalah manifestasi negara demokrasi yang adaptif terhadap ancaman modern yang kadang-kadang sulit kita prediksi. Karena itu menurut saya rencana peraturan presiden tentang pelibatan TNI di dalam penanganan terorisme harus mencerminkan ada kebutuhan negara. Untuk apa? Untuk memiliki fleksibilitas strategis dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, ya, keberadaan satuan-satuan militer di dunia manapun dalam rangka menghadapi anti teror itu menunjukkan bahwa secara institusional TNI bukan aktor asing lagi dalam masalah ini. Militer bukan aktor asing, tapi memang aktor yang selalu dilibatkan dalam penanggulangan terorisme ketika terjadi eskalasi yang sangat tinggi. Jadi perdebatan publik menurut saya seharusnya bukan diarahkan lagi pada dikotomi militer lawan polisi di dalam hal ini, tapi bagaimana negara merancang mekanisme kolaboratif antara polisi dengan militer yang efektif begitu, akuntabel dan juga tetap demokratis. Disitulah menurut saya ada keseimbangan keamanan dan kebebasan yang bisa diuji, sehingga kita tidak boleh curiga tanpa alasan, tapi tidak ada masalah juga orang mengingatkan supaya kita tidak terlanjur masuk ke lorong yang salah. Berarti juga selama ini ada kecurigaan dong, ketidakpercayaan dong terhadap polisi dalam penanggulangan terorisme. Artinya Presiden Prabowo lebih percaya pada TNI daripada Polri. Saya tidak melihat seperti itu. Jadi pelibatan militer di dunia itu memang tergantung eskalasi yang berkembang di masing-masing negara. Karena situasi geopolitik global sekarang membutuhkan peran militer. Seperti misalnya Amerika bilang, Donald Trump, saya bisa mengambil Greenland sulit ataupun mudah dengan kekuatan militer. Nah, sekarang negara-negara NATO dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Donald Trump sudah mengembangkan militernya. Dan sekarang juga peran militer di dalam penanggulangan terorisme juga dilibatkan dari pernyataan Trump itu. Jadi kita harus melihat dari perspektif itu, jangan kemudian hanya dari perspektif bahwa ada upaya menggeser peran polisi di Indonesia. Menurut saya tidak begitu. Saya bisa menjelaskan itu tentang perbedaan bagaimana pelibatan militer di dalam penanggulangan terorisme dari Amerika, Rusia, Tiongkok, India, dan Indonesia. Justru Indonesia menurut saya salah satu yang paling baik. Misalnya model Amerika, betul militer hanya sebagai instrumen utama di luar negeri, terutama terbatas sekali di dalam negeri. Kan karakter utama bagi Amerika, terorisme dipandang sebagai ancaman perang, war on terror, terutama setelah pasca 9/11 itu. Kemudian di sini militer digunakan secara ekstensif di luar negeri, tapi sangat dibatasi di dalam negeri. Rusia nggak begitu. Rusia ketika ada terorisme di negaranya, dia melakukan model militer dan dinas rahasia keamanan terintegrasi secara keras. Karakter utama yang dibaca Rusia, terorisme adalah harus diperlakukan sebagai ancaman keamanan nasional, internal, dan separatisme. Dianggap satu paket tuh, terorisme dengan separatisme. Di situ batas antara operasi militer dan kepolisian menjadi sangat kabur di Rusia. Nah,
Cina jelas pelibatannya adalah pelibatan militer. Ini nggak bisa nih polisi. Ini harus militer. Ini ancamannya ideologi. Pelibatan militernya juga sangat kuat. Nah, di India yang saya baca misalnya militer sebagai penopang utama keamanan internal di wilayah konflik. Ya, karakter utamanya yang dia baca terorisme adalah sering bersifat separatis, Kashmir ya. Kemudian juga lintas batas Pakistan. Lalu polisi sering dianggap tidak cukup kuat di wilayah konflik itu, karena itu digantikan oleh militer. Jadi menurut saya Indonesia adalah negara yang paling moderat dalam dalam melihat konteks terorisme. Karena begini, modelnya adalah tetap mengedepankan pendekatan hukum dengan opsi militer sebagai cadangan. Ini supaya publik paham. Sebagai cadangan strategis karena Indonesia melihat terorisme sebagai karakter utamanya diposisikan sebagai kejahatan luar biasa, bukan perang. Nah, penegakan hukum menjadi garda depan. Lalu pelibatan militer, aktor utamanya harus kita lihat dulu tetap Polri, Densus 88. Lalu untuk penindakan. Sementara TNI berperan dalam intelijen, pencegahan, kemudian penindakan terbatas dengan dasar hukum. Karena ada dasar hukum yang harus kita pegang semua, baik oleh TNI, oleh Polri, adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme. Di sini Perpres tentang pelibatan TNI bersifat bantuan, bukan substitusi Polri. Jadi penekanannya adalah tetap supremasi sipil dan reformasi TNI, dan pengalaman masa lalu DOM gitu membuat pelibatan militer menurut saya sangat hati-hati. Maka Prabowo tidak mau dituding bahwa dia menghidupkan kembali militerisme dari dalam kepemimpinannya, seperti kecurigaan orang, maka dia jawab pada saat perayaan Natal itu Bung Indra. Oke, nanti kita akan bahas lagi tuh Bang, masalah militerisme. Makasih Bang. Sobat Madilog, bicara mengenai militer dan ibu kota baru juga, itu hari ini adalah bicara yang sangat menarik ya, karena peran-peran banyak militer sekarang memang sudah berkembang dan dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada lebih dari 2.500 orang korban di Iran meninggal dunia ketika aksi protes. Juga kita lihat Maduro dengan gampang dijemput oleh pasukan khusus Amerika Serikat dan sekarang diadili di New York ya, dan juga di negara-negara lain. Kita lihat perang di Yaman, kemudian Rusia dengan Ukraina semakin meningkat eskalasinya. Bagaimana NATO juga sekarang bersiap-siap untuk ditinggalkan dan meninggalkan Amerika Serikat, sedang mengembangkan 100.000 tentara untuk memperkuat diri. Artinya ke depan kita akan banyak sekali mengikuti perubahan-perubahan mendasar di tubuh militer, kepolisian juga ya, tentu juga institusi negara. Kita akan tunggu Bang Ginting dalam kesempatan berikutnya, dan terutama menyelesaikan disertasinya secepat mungkin. Sampai jumpa dan tetap berpikir merdeka 100%. Menjua-jua.